Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dayna wa atamma alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana walillahil hamdu khayra ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Ahmaduhu ala ni'amihil jannah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu liman i'tasama biha khaira ismah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu lil alamin rahmah wa farada alaihi bayana ma anzala ilaina fa awdaha lana kullal umuril muhimmah fa'adda al-amanata wa nasaha al-ummah sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal himmah. Amma ba'd, فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah, pemberi segala macam nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, kesehatan, dan juga keistiqomahan serta kekuatan kepada kita, sehingga pada siang hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita bisa menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sholawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya sholawat kita nanti bisa membantu kita ketika di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, sebagai awal dalam memulai khutbah Jumat di atas mimbar yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak diri sendiri, keluarga, dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, refleksi kita pada tahun baru ini, marilah kita kembali tata keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan cara meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kami ada suatu safari dari kantor Kemenang. Dan kemudian pada hari ini
kami yang dipercayai untuk berdiri di hadapan jamaah sekalian yang akan menyampaikan sedikit nasihat, meskipun kami belum pantas sebetulnya untuk menyampaikan nasihat seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami ingin berbicara tentang Al-Qur'an, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena baru-baru ini daerah kita baru saja melakukan momentum, yaitu MTQ tingkat provinsi. Dan kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan menjumpai yang namanya bulan Ramadan, yaitu bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an padanya. Dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memotivasi kami untuk menyampaikan tentang keutamaan Al-Qur'an. Kami berada di salah satu kecamatan yang insya Allah luar biasa tentang Al-Qur'an. Bahkan seluruh kecamatan-kecamatan lain membicarakan tentang kecamatan Tebak Barat tentang masalah Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini bukanlah tulisan seorang profesor, doktor, atau tulisan seorang profesor terkenal, bukan. Akan tetapi Al-Qur'an ini kalamullah. Tatkala seseorang yang membacanya, maka dia mendapatkan pahala. Al-Qur'an ini hadirin ada 4 hak yang dituntut dari kita. Yang pertama adalah baca, hafal tidak hafal khatam, berurut dari Quran surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai surat An-Nas. Dan fadilah bacanya ada. Dan bahkan yang sering kita dengar hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ayat, satu huruf yang kita baca dari Al-Qur'an, maka kita mendapatkan 10 pahala. Bahkan kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kukatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 yang kita baca hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah mendapatkan 30 pahala. Sungguh luar biasa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab At-Tibyan di bab fadilah membaca Al-Qur'an, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, diperumpamakan seseorang hadirin yang senantiasa membaca Al-Qur'an, allazi yaqra'ul Qur'an mislu uturujah. Orang mukmin yang dia membaca Al-Qur'an hadirin seperti uturujah. Uturujah ini dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang buahnya manis dan baunannya harum seperti jeruk, meskipun itu bukan buah jeruk. Adapun orang yang dia beriman kepada Allah, dia sholat wajib, sholat malam, berpuasa dan yang lain-lain, akan tetapi jarang baca Al-Qur'an, maka dia diperumpamakan seperti tamar, rihuha thayyib la rihalaha wa ta'muha hulun. Dia nggak ada baunan, akan tetapi rasanya manis, yaitu kurma. Banyak sekali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan-keutamaan membaca Al-Qur'an. Dan bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa enggak kita renungkan ketika Al-Qur'an itu diturunkan kepada malaikat Jibril yang mengantarkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terjadi? Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau penerima dari Al-Qur'an tersebut menjadi nabi yang paling mulia di antara para nabi yang lain. Ketika diturunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan pun menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan yang lain. Bagaimana hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Qur'an kita tanamkan dalam diri kita, maka tentu kita akan menjadi manusia yang paling mulia
di antara manusia-manusia yang lain. Dan ini jelas hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang mengangkat derajat Kecamatan Pabarat adalah Al-Qur'an. Artinya apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jelas dalam hadis yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Qur'an akan diangkat derajat suatu kaum, dan juga karena Al-Quran akan dijatuhkan derajat seseorang. Banyak sekali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah keutamaan membaca Al-Quran. Mungkin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua di antara kita yang mahir membaca Al-Quran. Kita jangan bersedih, jangan galau hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwasanya orang-orang allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir ma'a safaratil kiramil barara. Orang-orang yang sudah mahir membaca Al-Qur'an itu hadirin, ketika nanti di yaumil mahsyar, ketika di surga, mereka bersama malaikat-malaikat terpilih Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi allazi yaqra'ul Qur'an yatata'ta fihi wa huwa syaqqun alai lahu ajran. Hadirin, orang-orang yang tadi mahir membaca Al-Quran bersama malaikat-malaikat Allah terpilih, namun orang-orang yang belum bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, namun dia paksakan dirinya untuk membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Orang tadi yang membaca Alif Lam Mim dapat 30 pahala karena dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Orang-orang yang belum bisa baca Al-Quran baik dan benar, namun dia paksakan dirinya untuk senantiasa belajar, dia mendapatkan 60 pahala. Artinya apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita dalam keseharian kita, tetap ada keutamaan terhadap kita. Kalau kita baca sejarah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab At-Tibyan diriwayatkan bahwasanya di mana ketika peperangan Uhud ada 2 orang yang meninggal hadirin. Di peperangan Uhud ada 2 orang yang meninggal. Kemudian datang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung ditanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kedua ini yang paling banyak hafalan Qur'annya? Siapa di antara kedua ini yang sering membaca Al-Quran ketika masa hidupnya?" Ketika ditunjukkan beliau, "Ya Rasulullah," langsung Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan ke dalam liang lahat yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran ketika di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah juga ditanya, "Wahai imam, mana yang lebih engkau pilih, berjihad di jalan Allah seperti kita mungkin sekarang berjihad di Palestina, atau membaca Al-Quran?" Beliau mengatakan, "Saya lebih memilih membaca Al-Quran." Kenapa wahai imam? Karena Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Karena sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa mengajarkan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita baca sejarah Khalid bin Walid, hadirin, Khalid bin Walid beliau merupakan salah seorang panglima perang, yang mana beliau dari muda sudah hidup dalam peperangan. Ketika beliau mati syahid, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika beliau pulang dari peperangan, yuqabbilul Qur'an, dia cium Al-Quran hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mengatakan kepada Al-Quran, "Syaghalana ankal jihad." Wahai Al-Quran, maafkan saya karena saya disibukkan oleh jihad. Dia cium Al-Quran hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia sesali dirinya. Karena apa? Karena dia jarang membaca Al-Quran karena disibukkan oleh jihad. Pertanyaannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan terakhir kita membaca Al-Quran? Kapan kita terakhir
menyempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi jawabannya lebih banyak mungkin, terutama kami yang muda-muda, menghabiskan waktu kami adalah untuk gadget atau permainan-permainan yang tiada faedahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Ahqaf dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ha'u iqra'u kitabiyah." Nanti ada di antara kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bangga karena menerima buku catatan amal dari tangan kanannya. Hau, bangga dia. Lihatlah, iqra'u kitabiyah, baca kitab saya ini. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dalam kitabnya yang akan menjadikan masuknya beliau ke dalam surga adalah bacaan Al-Qur'annya ketika di dunia. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'tiya yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an oleh kalian, kata Rasul kita, karena dia akan memberikan syafaat, menjadi penolong kelak di hari yaumil mahsyar, dan yang akan menjadikan masuk kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dituntut oleh Al-Qur'an dari kita adalah mentadabburi. Mentadabburi ini hadirin, kalau tadi baca berurut, akan tetapi kalau tadabbur itu tidak perlu berurut. Kita cari satu surah yang menggelitik untuk kita mau baca, baca ayat, baca terjemah. Misalnya laki-laki kita ingin tahu tentang Quran surah Yusuf atau surah Ibrahim, surah Muhammad, dan surah-surah yang lain yang menggelitik untuk kita mau baca. Baca ayat, baca terjemah. Satu hari saja hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 ayat. Kalau berat langsung 10 ayat kita bagi. Setiap sholat 2 ayat, 5 kali sholat 10 ayat. 1 bulan hadirin kita sudah membaca 300 ayat. 1 tahun kita sudah membaca 3.600 ayat. Tidak cukup 2 tahun hadirin, kita sudah mentadabburi serta mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Kapan lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nggak sempatkan atau paksakan diri kita, selama-lamanya kita tidak akan pernah bisa mentadabburi Al-Quran. Banyak di antara kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca, akan tetapi kita belum tahu makna dan artinya. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat khutbah kita pada hari ini semoga bisa memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa salah satunya membaca dan mentadabburi Al-Quran. Kemudian hak yang ketiga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menghafalnya. Teori menghafal hadirin sama. Dan dulu ketika saya mengajar di Ma'had Ashabil Quran, saya terapkan kepada anak-anak juga, yaitu dengan cara 10 ayat saja per hari. Kalau kita rutin 10 ayat per hari, maka tidak akan terasa 2 tahun kita sudah hafal atau khotam sebanyak 30 juz, meskipun hafalan kita tidak kuat. Dan fadilahnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Al-Quran, orang tuanya bisa dimasukkan ke dalam surga karena hafalan dari anaknya. Kalau anak kita belum hafal, cucu kita, cucu cicit kita, yang penting ada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara keluarga kita yang bisa menjadi keluarganya Al-Quran. Kemudian yang terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita amalkan yaitu apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak pernah dalam 1 hari kecuali telah membaca 10 ayat, kemudian mentadabburi 10 ayat dan menghafalkannya serta mengamalkannya. Hadirin, disuruh sholat, mari kita kerjakan sholat. Disuruh zakat, mari kita kerjakan zakat. Dan disuruh apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk di dunia ini adalah tidak lain dan tidak bukan merupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah nasihat khutbah singkat yang dapat kami sampaikan kepada kita. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memotivasi kita, terutama diri kami pribadi,
dan kepada juga seluruh jamaah yang ada di masjid ini. Dan kami doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga terlepas kita dari masjid ini, diketuk pintu hati kita untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.